Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu warga jemaat. Majelis Jemaat Panjen mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah dan selamat bergabung. Juga bagi warga tamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini, begitu pula dengan seluruh warga jemaat yang hadir dalam persekutuan hari ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini pada Minggu juga dalam rangka penutupan bulan Ekumenik yang akan dilayani oleh Bapak Penetua Edi Agmas. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dengan PKJ pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, baik yang pertama dan yang kedua. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, marilah kita menenangkan pikiran hati kita masing-masing dan kita menyadari kita akan bersama-sama masuk hadirat Allah. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk saat teduh, kita awali secara litani. Ibadah ini kita meteraikan dengan pengakuan Allah telah menjadi pertolongan kita dan dalam naungan sayapnya kita bersorak-sorai. Jiwa kami mendekat pada Allah, tangan kanannya menopang kami. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus bagi umat yang dikasihinya. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, tema ibadah kita pada pagi hari ini, di mana tema liturgisnya adalah di dalam bulan penutupan bulan Ekumene, GKJW berekumene untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok marginal. Bersama-sama dengan ciptaan Tuhan, kita diajak untuk menjaga suasana yang adil untuk semua golongan tanpa membedakan satu di antara yang lain. Sedangkan tema khotbah kita pada pagi hari ini memasukkan diri dalam mengatasi pergumulan di dunia. Di dalam mengatasi pergumulan dunia
kita tidak hanya sebagai penonton, tetapi dengan ragam persoalan dunia kita masuk di dalam persoalan-persoalan itu yang ada senantiasa di sekeliling kita, di hadapan kita, di dalam lingkungan kita, untuk ambil bagian di dalam mengatasi ragam persoalan dunia ini. Marilah tema ibadah kita pada pagi hari ini kita tanggapi dengan kita menyanyikan Kidung Keesaan 598 bait 1 dan 2, Insan Diciptakan. mensyaratkan kepada kita bahwa kita adalah insan ciptaan Tuhan, dan Dialah yang patut kita sembah karena Allah yang esa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita masuk di dalam pertobatan. Panggilan pertobatan melalui Amsal 28 ayat 13. Firman Tuhan demikian, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggikannya dan meninggalkannya akan disayang. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Allah Sang Hikmat dengan penuh kasih menyatakan di dalam Amsal 28 ayat 13 ini,
bahwa Allah adalah Sang Penyayang bagi kita menciptanya. Marilah panggilan untuk pertanyaan ini atas segala dosa dan kesalahan kita mengaku di hadapan Allah, karena Dialah yang Maha Tahu. Mari kita datang mengakui dari hati kita yang paling dalam atas pelanggaran dan dosa-dosa kita wujudkan dalam suatu pujian. Itu pasal Manjawi 52 bait 1 dan 3, Gusti kula sestu pangapsa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lagu ini mengisyaratkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita mohon agar Tuhan senantiasa mengampuni dan memperbarui kita. Marilah Bapak Ibu kita mengakui atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu, Allah Bapa Surgawi, Allah yang menyembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk rencanamu bagi setiap kami. Kami percaya bahwa semua pasti indah. Hari ini Tuhan berkenan membuka pintu berkat-Nya bagi orang-orang yang kami kasihi, warga, saudara, teman, sahabat, dan kami semua anak-anak-Mu
yaitu Tuhan sudah memberkati dengan anugerah yang luar biasa, kehidupan yang baru, kesehatan dan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Apapun yang kami kerjakan, yang terjadi hanyalah seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah hari ini kami boleh melewati dengan penuh sukacita. Lembah kesukaran akan Tuhan ubah menjadi pintu pengharapan, dan apapun masalah yang kami hadapi hari ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang telah kami perbuat melalui hati, pikiran, tingkah laku dan perbuatan kami bagi sesama kami, terlebih-lebih bagi Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami mengaku di hadapan Tuhan. Demikian Tuhan doa, ucapan syukur dan mohon pengampunan, kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan setiap kami. Amin. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Nah, sebagai berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari kitab Daniel 9 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Pernyataan Daniel ini dalam kitabnya di pasal 9 ayat 9 menjadikan berita anugerah bagi kita semua, dan kita bersyukur, kita mensyukuri bahwa anugerah pengampunan dari Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dipersilakan saling memberikan salam kepada umat di sebelah kanan, di sebelah kiri, depan, belakang, sambil berjabat tangan. Ini sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah Tuhan bagi kita kepada sesama umat ciptaan Tuhan. Marilah kita menanggapi berita anugerah ini dengan kita menyanyikan lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan dan membaca firman, marilah kita berdoa.
penuh kasih, izinkan kami mengucap syukur atas segala bentuk pernyataan-Mu pada kami semua. Sehingga pada kesempatan ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk kembali mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berilah kami kebijaksanaan sehingga apa yang kami baca dalam firman-Mu ini dapat kami pahami dan menjadi petunjuk kemana kami akan melangkah selanjutnya. Kiranya setiap ucapan perkataan dari-Mu yang kami baca dalam firman-Mu dapat menjadi penerang kehidupan kami. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang baik. Amin. Yesaya 53 ayat 4-12. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia bertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang didatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak terbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesaktiannya apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan berkehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan domba-dombaku itu sebagai orang-orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak.
kepada Sang Mazmur 91 ayat 9 sampai 16. Bapak Ibu warga jemaat menyanyikan refnya saja. Bacaan yang kedua yang terambil dari Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan yang 10 dengan judul Yesus sebagai Imam Besar. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang sesat,
karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian pembacaan. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya, pujilah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bacaan ketiga terambil dari Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Demikian firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan pemerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak akan
aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah pada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani. Saya ulangi, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, kelihatan semuanya cerah dengan senyum yang ceria. Pada saat ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua, Bapak Ibu Ketua Diaken yang sudah berkenan melayani di ibadah pagi hari ini, juga kepada organis kita, Ade, Song Leader, ada Bu Joko, ada Mbak Yolanda, juga dari multimedia Mas Vanessa, juga Bapak Ibu yang lain yang terlibat di dalam pelayanan ini, sehingga harapan kita semua di dalam ibadah saat ini akan berjalan dengan baik. Pada pagi hari ini adalah ibadah penutupan bulan Ekumene. Pembukaannya sudah diawali beberapa waktu yang lalu dengan perjamuan kudus Ekumene. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, manusia di firman Tuhan pada hari ini membahas tentang manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa manusia ini sebagai warga masyarakat yang hidup harus bermasyarakat, dan di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa mencukupi segala kebutuhannya dengan sendiri. Meskipun manusia mempunyai pangkat, jabatan, mempunyai kedudukan, mempunyai kekayaan yang melimpah, tetapi tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, tentu ini ada keterlibatan dengan orang lain. Ketika kita mau makan, tak mungkin kita ngolah tanah dulu, kita menanam padi, kita merawat, kita memupuk. Setelah padi menguning kita panen, kita giling, kita tumbuk, baru kita masak dan kita makan. Tidak mungkin itu kita lakukan sendiri. Pasti ada orang lain, ada petani yang menanam padi, ada petani yang menanam sayuran. Dan ketika kita membutuhkan daging, ada peternak yang menyediakan itu. Nah, di samping itu juga ada perantara, ada pedagang yang akan mengambil barang dari produsen, dari penghasil, dari petani, dari peternak untuk dijual kepada
konsumen, orang lain yang membutuhkan. Jadi harus ada perantara, ada serangkaian proses yang harus kita lewati di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita tidak bisa hidup sendiri, ada ketergantungan kepada orang lain. Kita mau masak, nanam sayur sendiri dan lain sebagainya, tidak mungkin. Ini harus ada keterikatan, ada relasi dengan orang lain. Jadi ada ketergantungan satu di antara yang lain. Maka untuk itu, atas ketergantungan ini, manusia satu dengan yang lain harus membangun komunikasi, harus membangun interaksi, dan membangun relasi, supaya apa yang dibutuhkan satu orang dapat dipenuhi dari yang lain. Ini harus ada komunikasi, interaksi baik dari produsen kepada konsumen, oleh pedagang, oleh perantara tadi, sehingga ini menjadikan satu sirkulasi di dalam kehidupan manusia. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga dalam membangun kenyamanan, membangun kedamaian, kesejahteraan, dan nilai luhur hidup kita manusia, sebenarnya tidak tercipta dengan sendirinya serta-merta ada, tetapi harus dibangun melalui proses. Ada pemikiran, ada karya yang sinambung, ada perantara agar transaksi dari satu pihak ke pihak yang lain ini bisa berjalan dengan baik. Artinya apa? Bahwa ada pihak-pihak yang turut ambil bagian di dalam menciptakan suasana kehidupan yang semakin baik. Dan bacaan kita pada hari ini melalui Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 12 ini mengisahkan tentang keberadaan seseorang yang melakukan aksi dan upaya memperhatikan dunia dan situasi di sekitarnya agar menjadi lebih baik. Pada konteks hamba yang menderita, ini ditemukan makna bahwa ada pihak yang rela menderita agar kehidupan yang berada dalam dosa bisa diperbaiki. Sesuatu hal yang tidak sulit bagi kita orang-orang Kristiani memahami hal ini, khususnya dikaitkan dengan gambaran tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan perikop ini juga menjadi isyarat tentang bentuk evangelisasi. Jadi ketika kita mengadakan evangelisasi tidak dengan memenangkannya, melainkan dengan menanggung beban dan menjadi teladan bagi yang lain. Secara singkat Bapak Ibu, bacaan ini merujuk kepada pemaknaan bahwa dalam kehidupan umat ada pihak yang mau menderita untuk hal yang telah kita lakukan. Bahwa bagi mereka yang jahat, mereka yang memberontak, mereka yang berbuat dosa, ada yang mengusahakan kebaikan. Ada sosok yang memperjuangkan untuk kebaikan hidup. Kalau saya boleh tanya, siapa sosok ini? Siapa? Ada sosok yang memperjuangkan hidup bagi mereka yang jahat, mereka yang memberontak, mereka yang berbuat dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu saudara yang dikasih dan yang diberkati, jika kita sadar ada sosok yang mau membantu hidup kita, maka selayaknya kita juga bisa meniru sosok yang telah membantu kita itu. Kita sudah dibantu, kita tidak mengucap syukur, kita cuek dan lain sebagainya. Tapi kita sadar bahwa ada sosok yang memperjuangkan untuk kebaikan kehidupan kita. Ada sosok yang membantu
di dalam hidup kita. Kemudian di dalam bacaan kita Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan 10, dalam mengupayakan pemulihan relasi antara Allah dengan manusia yang tadinya terputus karena manusia jatuh dalam dosa, ini harus ada pihak yang menjadi perantara, seperti perantara dagang antara produsen kepada konsumen. Ini perantara antara Allah dengan manusia. Dan orang yang menjadi perantara ini harus memiliki kemampuan, harus memiliki kapasitas, serta memenuhi syarat dalam menjalankan perannya. Dia juga memiliki legitimasi serta pengakuan dari masing-masing pihak yang dihubungkan, masing-masing pihak yang diperantarakan. Kalau mereka tidak mempunyai legitimasi, mungkin sulit orang mau percaya untuk menghubungkan satu di antara yang lain. Jadi perantara satu dengan yang lain, apalagi menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Sedangkan di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45, di sini secara terang benderang Yesus memberikan gambaran bahwa hidup haruslah bermakna bagi orang lain, bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri. Hal ini berkaca dalam proses Yesus yang sedang menjalankan tanggung jawab yang diterima dari Bapa, yang disampaikan kepada para muridnya, utamanya kepada Yakobus dan Yohanes. Yakobus berpesan, nanti kami Yakobus dan Yohanes minta tempat di sisi kanan dan di sisi Kristus. Ini secara manusiawi mungkin hal ini adalah wajar karena mau menuntut, mau diselamatkan. Tetapi Yesus, kamu tidak tahu orang yang nanti akan bertempat di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sehingga kita perlu berpikir, kita perlu bersikap, mau berperan dalam menciptakan kebaikan untuk sesama kita. Tidak hanya kita menerima janji, tidak hanya untuk diri kita sendiri seperti Yakobus dan Yohanes tadi. Dan di dalam keseluruhan gambaran bacaan ini, selain tertera sikap ideal yang dimiliki oleh para pihak yang memiliki semangat dan berperan bagi sesamanya, pasti ada terlintas makna yang sebaliknya. Ketika ada satu orang semangat, berarti ada yang lain, atau di dalam hati kita sendiri kadang ada semangat yang luar biasa, tetapi ada sebaliknya. Nah, ini pun juga terjadi di dalam kehidupan. Pada perspektif yang terbalik, bagaimana jika di dalam hati manusia itu tidak muncul perasaan bahwa ternyata hidupnya ada orang-orang lain yang berjerih lelah untuk dirinya, untuk membantunya, untuk menjadi perantaranya. Ada yang mengakui bahwa saya boleh seperti ini karena ada perantara Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosa kita, yang menghubungkan antara manusia dengan Allah. Tetapi ada yang tidak merasa bahwa ada orang yang telah menjadi perantara, ada orang-orang yang telah berjerih lelah untuk dirinya. Dan bagaimana jika kita manusia tidak merasa sudah diperdamaikan dengan Allah? Saya mengalami seperti ini karena kemampuan, karena kekuatan kita, karena kekuasaan kita, bahwa dia tidak menyadari bahwa manusia sudah diperdamaikan dengan Allah. Kemudian juga bagaimana jika tidak ada yang mau tahu tentang teladan hidup untuk memikirkan orang lain?
ada ego di dalam dirinya. Pokoknya aku pokoknya saya sendiri sudah mapan, saya sudah enak, saya sudah nyaman, dan lain tidak mau tahu. Sebab bagaimanapun pada keberadaan diri kita saat ini, Bapak Ibu, kita tidak lepas dari pihak lain atau seseorang yang telah berperan di dalam hidup kita ini. Ada orang lain yang berperan dalam hidup kita. Dan melalui tema khotbah kita pada pagi hari ini, GKJW berkomitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok marginal. Kaum marginal dalam artian menunjuk pada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dari kehidupan sosial yang ada di sebuah masyarakat. Dari bacaan kita tadi, Yesus mendeskripsikan bahwa kaum marginal adalah sebagai orang-orang miskin, orang-orang yang secara ekonomi mungkin kurang beruntung, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang buta. Dan mereka ini mengalami kondisi yang kurang menguntungkan. Mereka tidak berjaya. Kemudian dalam praktek kehidupan kita, mereka kaum terpinggirkan, kaum marginal ini tidak mempunyai akses, baik itu untuk mencari nafkah, untuk menerima pendidikan, kesehatan yang layak, atau fasilitas-fasilitas pendukungnya lainnya yang lain. Mereka dianggap sebagai orang yang kelas 2, atau orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak layak untuk menerima kehidupan di dunia ini. Ini ada pemikiran beberapa orang yang demikian. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan yang diberkati Tuhan, bahwa dalam kehidupan di dunia ini juga ada keadaan yang tidak baik-baik saja. Ada keadaan yang kurang menguntungkan bagi orang-orang yang terpinggirkan, bagi kaum yang marginal. Tanda-tanda kehidupan yang tidak sejahtera ini ada banyak di sekitar kita. Dan kita perlu peka dengan situasi kesenjangan, termasuk kita mau menghargai orang-orang kecil, orang-orang yang marginal. Karena di dalam relasi sosial, kaum marginal ini sering dianggap dengan pandangan sebelah mata. Mereka sering diabaikan, mereka sering tidak diperhitungkan. Dan relasi sosial kita ini sering dibangun secara transaksional. Maksudnya ketika kita membangun transaksi dengan orang lain, ketika ini menguntungkan, kita lanjutkan, kita teruskan. Tapi ketika tidak menguntungkan, ya sudah, selesai. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan ini, karena kadang-kadang tidak direken, kadang-kadang tidak dianggap, karena mereka tidak mempunyai akses, kadang-kadang tidak diperhitungkan. Dan kita dalam hal ini merupakan satu aspek, yaitu fundamental, aspek dasar, bahwa sesama kaum marginal ini kita tidak menganggap bahwa mereka adalah barang. Mereka bukan barang. Mereka adalah wajah Kristus yang terluka dan terabaikan. Ketika kita menghadapi orang-orang yang secara ekonomi mungkin kurang beruntung, orang yang sakit dan lain sebagainya, seakan-akan kita menghadapi wajah Kristus yang terluka dan terabaikan. Bapak Ibu Saudara, mereka juga membutuhkan sentuhan,
mereka membutuhkan kasih, penghargaan, dan mereka juga membutuhkan keadilan. Mereka orang yang mempunyai kehidupan yang harusnya sama dengan kita. Mereka juga mempunyai prestise, mempunyai kehormatan, paling tidak bagi keluarganya sendiri. Namun sering orang lain menganggap bahwa dia sering tidak diperhitungkan. Dan kita sendiri mungkin juga sering mengabaikan mereka. Kita sendiri juga sering tidak peduli dengan sikap kita terhadap mereka yang terpinggirkan, yang marginal. Berarti kita juga mengabaikan kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, iman harus dipraktekkan dengan solidaritas sosial dengan mereka yang termarginalisasikan, dengan mereka yang terpinggirkan. Jadi secara khusus Yesus memberikan perhatian, kepedulian kepada orang-orang terpinggirkan, mereka yang tidak memiliki prestise, mereka tidak memiliki pengaruh sosial. Kepedulian terhadap kaum terpinggirkan muncul dalam khotbah Yesus ketika di Nazaret, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebagai Mesias yang diurapi Roh, Ia datang untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan tawanan, memulihkan penglihatan orang buta, dan membebaskan orang tertindas. Bisa Bapak Ibu baca di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi pelaku yang memikirkan kesejahteraan yang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Kita diajak untuk mengusahakan kebaikan, kesejahteraan, maka sudah seharusnya kita upayakan dalam semangat kebersamaan. Karena kita tidak berjalan sendiri, kita akan bersama-sama. Melalui ungkapan Yesus, ajakan untuk terlibat dalam tidak hanya ditujukan kepada Yakobus dan Yohanes saja, namun ajakan Kristus ini juga untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini gereja kita juga sedang melaksanakan pemilihan penentuan dan diaken sedang berlangsung. Tadi di awal ibadah ini sudah ditayangkan pemilihan penentuan dan diaken ini sedang berlangsung untuk masa pelayanan tahun 2025 sampai dengan 2027. Mari kita sambut dan kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini, di mana kita sebagai orang Kristen, hidup kekristenan adalah hidup untuk melayani. Monggo Bapak Ibu yang membawa Alkitab bisa dibaca di dalam 1 Petrus 4 ayat 2. Sinten yang sudah dapat menemukan, monggo dibacakan. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kita seringkali ketika ulang tahun kita diucapkan selamat ulang tahun, artinya bahwa umur kita bertambah 1 tahun.
umur kita bertambah 1 bulan, 1 hari, tetapi kita menyadari bahwa bertambahnya umur maka akan berkurang sisa hidup kita. Begitu. Ketika Tuhan menjaga kita 70 tahun, semakin hari semakin bertambah, maka sisa usia kita akan semakin berkurang. Inilah memang Tuhan dan harus kita tidak menuruti keinginan kita sendiri, keinginan daging, keinginan manusia, tetapi kita harus menurut kehendak Allah. Dan kita setelah menerima keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ada bagian yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat tebusannya, yaitu memelihara, menjaga dan mempertahankan keselamatan tersebut dengan takut akan Tuhan, dengan ikut ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan setiap orang percaya senantiasa dipanggil untuk melayani. Monggo dibuka lagi di dalam Markus 10 ayat 45. Apa itu jemaat yang mungkin sudah menemukan ayat itu? Markus 10 ayat 45. Anak-anak muda mungkin yang cepat buka LHP-nya. Monggo dibacakan Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Terima kasih. Nah, kita membacakan Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang datang sebagai penyelamat dunia, yang memberikan keselamatan kepada kita, itu tidak dilayani, tetapi melayani. Jadi bagaimanapun kita juga harus meneladani Tuhan untuk melayani. Dan jika kita dipanggil bukan hanya untuk menerima karunia keselamatan saja, tetapi kita juga melaksanakan amanat agungnya, di mana Tuhan telah terlebih jauh memberikan teladan hidup pada kita, maka selayaknya kita juga meneladani hidup Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, Tuhan telah memberikan talenta dan karunia kepada kita semua. Talenta itu harus dikembangkan, tidak hanya dipendam di dalam tanah. Dari 1 rupiah, 1 dinar itu juga tetap menjadi 1 dinar. Tapi kita diberi talenta dan karunia, harus kita kembangkan dan melayani Tuhan melalui sesama. Ini merupakan ekspresi kasih. Ketika kita sudah diajari kasih oleh Allah, kita harus mengekspresikan kasih itu kepada sesama, pada umat Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan ibadah penutupan bulan Ekumene. Maka sebuah semangat kesadaran bahwa hingga saat ini kita tinggal di bumi yang sama. Maka sudah sepatutnya kita mengusahakan kebaikan untuk semua yang ada di bumi ini, tidak membedakan orang-orang lain, orang-orang yang terpinggirkan dan lain sebagainya. Dan di dalam pelayanan tersedia banyak yang bisa kita lakukan, karena kita sudah diberi talenta dan kita bisa memilih bagaimana yang akan kita lakukan. Kita tidak melupakan kerjasama lintas iman, lintas denominasi gereja, lintas agama. Ini yang perlu terus diupayakan
secara maksimal agar tercapai kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram di dunia. Dan dunia yang saling terhubung ini terasa tidak jauh, melakukan kegiatan di dalam jejaring yang saling melengkapi, dan panggilan untuk melayani ini bisa kita lakukan secara komunal, secara bersama-sama. Ini adalah cara yang realistis pada saat ini, sehingga kita mampu memasukkan diri kita paling tidak meskipun sedikit untuk mengatasi pergumulan di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk saat teduh. Amin. Bapak Ibu, marilah firman Tuhan ini kita tanggapi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2, jika padaku ditanyakan. Kesempatan yang indah ini, anak-anak kita kaum remaja akan mempersembahkan satu pujian dengan judul lagu Ku Hidup Bagimu. Monggo dipersilakan.
Terima kasih kepada anak-anak kita, remaja, juga ada pemuda, juga kepada pamong yang sudah membina. Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam pengakuan iman Rasul kita. Umat kami panggil untuk panggil berdiri bersama umat percaya. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama masuk di dalam prosesi penutupan bulan Ekumene. Mungkin kalau ada LCD bisa ditayangkan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah perjamuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Karena kita di awal pembukaan bulan Ekumene kita lakukan dengan perjamuan kudus, dan kisah dalam Injil Markus tentang Yesus makan bersama melalui Markus pasal 2 ayat 15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Melalui Markus 6 ayat 42, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Mereka merujuk kepada 5.000 orang dengan macam situasinya. Markus 14 ayat 3, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya air buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Markus 14 ayat 18, ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Markus 14 ayat 22, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Ambillah, inilah tubuhku. Matius 16 ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan dia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Tayangan ini juga di belakang saya ada foto
perjamuan kudus, marilah Bapak Ibu kita merefleksikan diri kita peragakan secara pribadi kita, seakan-akan kita masuk kembali di dalam perjamuan kudus. Kita bisa memejamkan mata. Mari Bapak Ibu kita merefleksikan diri kita. Kita membayangkan ketika kita mengangkat tangan, ketika kita menerima roti, kita memegang dan kita makan roti. Ini adalah sebagai simbol dari tubuh Kristus. Demikian juga mari kita membayangkan sambil kita memejamkan mata, ketika kita mengangkat tangan, kita menerima anggur, kita memegang dan kita meminum anggur. Ini sebagai lambang darah Tuhan Yesus, tubuh dan darah yang sudah dicurahkan bagi kita semua untuk keselamatan kita umat percaya. Marilah kita merefleksikan diri kita bersama siapakah kita menikmati makanan kehidupan, kita menikmati sendiri, atau kita menikmati bersama keluarga atau orang-orang lain yang kita kasih sesama kita, orang-orang yang setara dengan kita saja, atau orang-orang lain yang terpinggirkan. Bersama siapakah kita menikmati indahnya dunia? Bersama orang-orang yang termarginalkan, atau kita ego dengan diri kita menikmati dunia dengan kesendirian kita. Dan marilah Bapak Ibu kita berkomitmen apa yang akan kita lakukan buat sesama kita agar dunia ini menjadi adil, agar dunia ini menjadi indah. Demikian peragakan refleksi pribadi kita saat kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Kita menerima tubuh dan darah Kristus bagi penebusan dosa-dosa kita. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat ini nanti akan kita akhiri dengan kita menyanyikan figur kontekstual 143, yaitu doa Bapa Kami. Mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap kehadiran-Mu, ya Allah. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan, perlindungan, atas segala lawatan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Di bagian ini kami boleh bersama-sama melakukan ibadah penutupan bulan Ekumene ini. Kami boleh mengingat pada kaum marginal yang juga membutuhkan sentuhan kasih, penghargaan dan keadilan, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam menikmati kehidupan di dunia ini. Dan kami mohon Tuhan memampukan kami membangun Ekumene dengan kerjasama lintas umat, lintas denominasi gereja, dan lintas agama yang boleh kami upayakan secara maksimal untuk bergerak bersama-sama secara komunal. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan umat Tuhan di GKJ Kepanjen ini. Tuhan senantiasa memberkati dengan segala kelimpahan. Bagi yang sakit, ada
pada saat ini dan sedang dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa khusus buat Ibu Joni Putar-Putar, Ibu Talib, Ibu Tuti, Bapak Bambang W, Bapak Sutiono, Ibu Syekh Panglipur, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kiranya yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang dalam pemulihan Tuhan senantiasa beri kekuatan dan kesehatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa dan pelayan-pelayan di jemaat Tuhan di tempat ini, Bapak Pendeta khususnya, Bapak Pendeta Widi Kurnianto beserta keluarga, kiranya Tuhan juga senantiasa beri kekuatan kesehatan, Tuhan merapi dengan segala berkat kelimpahan di dalam kehidupannya. Mereka juga kami berdoa Penatua Diaken, Bapak Ibu Ketua Kelompok, Badan Pembantu Majelis Jemaat yang sudah meluangkan waktu, meluangkan seluruh kehidupannya untuk jemaat Tuhan, untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan juga berkati kekuatan kesehatan, Tuhan berkati dengan segala kelimpahan di dalam kehidupannya. Demikian juga Majelis Daerah Malang 1 dan juga Majelis Agung, kami serahkan semua di dalam kuasa kasih Tuhan. Tuhan membersamai senantiasa bagi pelayan baik jemaat Majelis Daerah Malang 1 maupun Majelis Agung. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat proses pemilihan penatua dan diaken dari pelayanan tahun 2025-2027 yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan juga sertai sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Panitia dauran juga Tuhan sertai sehingga boleh melakukan tugas pelayanan ini dengan baik, dengan penuh sukacita, meskipun ada pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, dan mungkin dana yang dikeluarkan. Karena dengan satu tujuan agar pelayanan dauran ini boleh berjalan dengan baik. Demikian juga kami berdoa buat panitia masa raya Natal yang sudah terbentuk di gereja ini. Kiranya Tuhan juga sertai berkati sehingga panitia masa raya Natal boleh mempersiapkan untuk menyambut Natal kelahiran Tuhan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang pada saat ini melaksanakan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2024. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang yang akan berlangsung pada bulan November. Kami juga serahkan semuanya di dalam kuasa kasih Tuhan, dan biarlah pesta demokrasi ini boleh kami sambut dengan penuh sukacita. Para petugas keamanan, Bapak TNI dan Polri yang sudah Tuhan tugasi untuk mengamankan bangsa negara ini, Tuhan juga senantiasa berkati bagi keluarganya, dan berkati dengan kekuatan kesehatan, Tuhan berkati dengan segala kelimpahannya, sehingga saudara-saudara kami ini mampu menjadikan keadaan yang kondusif, keadaan yang aman, yang boleh kami nikmati semuanya dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami sebentar lagi juga akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami menyerahkan perjalanan pulang kami semuanya. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan pimpin dan lindungi, sehingga kami boleh sampai di rumah dalam sukacita. Serangkaian doa dan permohonan kami kami naikkan di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami.
melalui persembahan. Ibadahnya kita mengucapkan syukur. Ya, kita dasari dengan Mazmur 67 ayat 7 dan 8. Tanah memberikan hasilnya Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kemudian kita menyerahkan persembahan kita barengi dengan Kidung Jemaat nomor 289. Tuhan percaya pencipta semesta. Ayat 1 sampai dengan selesai kita mengumpulkan persembahan.
kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur padamu Tuhan. Di awal akhir ibadah ini, umat-Mu mengucapkan syukur melalui persembahan yang Tuhan berkati, persembahan yang sudah terkumpul ini, supaya dapat dipakai untuk pemurah kebesaran nama-Mu, khususnya di GKJ Jemaat Panjen. Dan begitu juga Tuhan, saya berdoa buat tangan-tangan yang sudah mempersembahkan, Tuhan balas dengan berkat berlipat ganda di hadapan-Mu. Dan begitu juga Tuhan, dari para pengelola persembahan, Kau berkati dengan roh hikmat kebijaksanaan. Ini semuanya kami mohon kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Ya, ada penekanan berita jemaat. Sebelumnya mengucapkan terima kasih dari gereja atas pelayanan Bapak Edi Hakimat pada pagi hari ini. Dan Bapak Pendeta Widi hari ini jam 7 pagi tadi melayani di Jemaat Peniwen. Nanti jam 17 melayani di Jemaat Sukun, masih dalam rangka putaran tukar pelayanan Majelis Daerah Malang 1. Bapak Ibu yang nomor 4, ibadah KPAY atau Adiuswo, ibadah KPAY hari ini Minggu tanggal 20 Oktober, selesai ibadah Minggu hari ini di aula belakang. Mohon perhatian para Adiuswo. Yang kelima, sidang Majelis Jemaat Panjen. Pelaksanaan sidang Majelis Jemaat Panjen triwulan ketiga akan dilaksanakan pada hari Minggu besok, yaitu tanggal 27 Oktober 2024 pukul 10 pagi usai ibadah. Kemudian nomor 6, ibadah unduh-unduh. Ibadah unduh-unduh akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 untuk ke Panjen di Indo, jangan untuk Pantan nanti menyusul. Yang ketujuh ada atestasi masuk, Bapak Ibu. Majelis Jemaat Panjen menerima laporan atestasi masuk 30 September 2024 dari GKJ Jemaat Malang sebagai berikut. 1. Bapak Iwayan Swandayana selaku kepala keluarga. Kemudian nomor 2, Ana Kristiani Margareta, ibu. Kemudian nomor 3 anak ini Felixio Tristan Arsenio, anak laki-laki, anak yang pertama. Kemudian yang keempat, Salomita Kahiyang Pertiwi, anak perempuan, ini anak yang kedua. Beliau ini, keluarga ini bertempat tinggal di Perumnas Citra Raya, Blok A nomor 15 Pagi Saji, Kabupaten Malang. Di sini tergabung keluarga ini dari kelompok Yohanes. Segenap Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di GKJW Jemaat Panjen. Kiranya Tuhan Yesus menyertai pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di ladang yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Jika saat ini hadir, dimohon untuk bangkit berdiri. Ya, ini matur nuwun. Bapak Ibu, yang terakhir untuk nomor 10, perkunjungan keluarga ini ada ralat untuk kelompok Timotius. Di situ tertulis di tempat di rumah Bapak Agus Widodo dan Ibu ditukar atau dialihkan, saya tidak tahu. Yang penting ada perubahan, bertempat di rumah Pak Bambang SD Perumnas Kodok Morek, pelayan tetap. Demikian tambahan berita jemaat dan penekanan. Matur nuwun. Bapak Ibu, semua yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan mengingat begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka lanjutkanlah hidup kita bersama-sama ciptaan Allah yang ada bersama dengan kita di dunia ini. Marilah kita menyanyikan hidup masa Jawi
357 kita nyanyikan baik 1 dan 2 Endahing Saduluran. Setelah kita nanti menerima berkat Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 474 Padamu puji-pujian. Tetapi ini bukan yang biasa kita lakukan, kita nyanyikan melalui Kidung Jemaat. Ini ada versi dari Bapak Pendeta Diki. Mari kita masuk ke saat teduh, kita menerima berkat Tuhan sebelum Bapak Ibu pulang mundur dari rumah ibadah ini. Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, dan Roh Kudus Sang Terang sejati memampukan umat menghidupi besarnya kasih Allah akan dunia ini sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Mari kita masuk saat teduh.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.